Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Ku coba membantingkan batu pada gembok besar ini yang ukurannya cukup kecil. 3 kali ku coba membanting gemboknya, namun belum ada hasil yang memuaskan sejauh ini. Ku buang jauh-jauh batu yang barusan ku pungut. Lantas kembali aku menyisir tempat yang banyak berserakan sampah ini, mencari kembali batu yang berukuran cukup besar. Setelah memakan waktu hampir setengah jam mencoba membobol gembok ini, sepertinya tenagaku mulai banyak terkuras. Aku terduduk lesu di antara banyaknya dedaunan yang berserakan, memandang gembok sialan itu yang masih tergantung dengan tenangnya setelah beberapa kali kubanting dengan banyak batu yang berbeda. Kuusap peluh yang terasa membasahi keningku. Punggung ini rasanya juga sudah basah dengan keringat. Belum apa-apa, sudah lelah sekali rasanya. Pikirku mengeluh. Kutadahkan pandangan ke atas langit sambil mengira-ngira waktu yang sepertinya sudah beranjak sore. Terbesit ide di kepalaku untuk memecahkan salah satu kaca di rumah ini. Namun sialnya, ada besi penyangga lagi di dalamnya yang akan lebih menyulitkanku untuk masuk ke dalam sana. Cukup lama aku merenung sambil memikirkan cara untuk masuk ke rumah ini. Setelahnya, aku mulai kembali beranjak, lantas memungut kembali batu besar yang tadi sempat kupakai. Mataku berbinar saat kulihat gembok ini berhasil terbuka. Akhirnya setelah melewati waktu yang terbuang sia-sia, pintu ini terbuka juga, walaupun banyak menyisakan luka ringan pada telapak tanganku. Kutendang perlahan pintu ini, lalu saat pintu terbuka lebar, bau busuk dan anyir mulai menyeruak menusuk ke rongga hidungku. Bukannya jijik, air mataku malah sepertinya hendak luruh, seraya terus mengedarkan pandangan hendak mencari keberadaan jasadnya Tante Tantri. Aku melangkah gontai, seraya terus menyisir setiap sudut dapur yang terlihat begitu berantakan. Sepertinya ini sudah terbengkalai cukup lama, dan Om Deddy benar-benar sudah menipuku. Aku tak bisa membayangkan bagaimana sakitnya menjadi Tante Tantri, hingga air mataku mulai menetes saat kulihat pintu kamar yang paling depan sedikit terbuka. Tangisanku mulai pecah saat kaki ini sampai di ambang pintu, menatap jasad Tante Tantri yang sudah membusuk dengan kedua tangan serta kakinya yang dirantai manusia bejat itu. Keadaan jasadnya begitu mengenaskan. Kedua tangannya yang terlihat gosong, banyak sayatan-sayatan halus di setiap bagian tubuhnya. Sebagian kulit tubuhnya sudah mengelupas, serta ada sesuatu yang paling membuat hatiku tersayat. Kedua kaki Tante Tantri yang sudah mengangkang terlihat mengucurkan darah hitam yang menyelimuti sebagian kakinya. "Aku datang, Tante," gumamku dengan suara yang terdengar gemetar. Kedua lututku semakin lemas dengan isak tangis yang terdengar menggema di seluruh penjuru rumah ini. "Maafkan aku, Tante. Seandainya aku tak percaya ucapan Om Deddy waktu itu, mungkin aku sudah membawamu lari dari 2 lelaki bejat itu." Lirikku seraya terisak. Kutatap wajah sayunya yang pucat pasih. Telapak tanganku bergetar saat hendak menggenggam tangan jasad Tante Tantri. Tangannya yang begitu dingin mengingatkanku pada sentuhan serta belayan lembut Tante Tantri pada rambutku semasa hidupnya. Setelah puas menangisi mayat wanita parubaya ini, aku lantas mengusap kasar air mataku. Kedua tanganku mengepal hebat. Ingin sekali kubalaskan dendam Tante Tantri serta mendiang mertuaku.
Mas Rahman benar-benar sudah kelewatan batas. Dia harus segera menerima balasan dari apa yang dia sudah lakukan pada semua korban yang tak berdosa ini demi kepuasannya sendiri. Aku mulai berdiri kembali, mencoba melepaskan rantai dari tangan dan juga kaki Tante Tantri. Cukup mudah, mungkin karena sebagian besar kulit dan dagingnya sudah mengelupas, serta kebanyakan dimakan belatung dan binatang kecil lainnya. Tunggu aku kembali, Tante. Aku tak akan lama, pamitku, seraya membelai sejenak wajah pucatnya. Aku bergegas lari ke arah belakang rumah, membersihkan area tanah yang banyak daun serta sampah yang berserakan. Ku ambil belati serta parang yang Nek Lastri bekalkan padaku. Lalu aku segera mulai menggali tanah ini walaupun cukup sulit. Ini adalah pengalaman pertamaku menggali tanah demi menguburkan jasad Tante Tantri dengan layak. Walaupun aku tak akan benar-benar menggalinya sampai dalam, setidaknya arwah Tante Tantri akan merasa tenang di dalam sana. Matahari sudah nampak hampir tenggelam di atas langit yang masih setengah terang. Cepat-cepat ku selesaikan pekerjaanku agar Tante Tantri bisa segera beristirahat dengan tenang. Setelah hampir 1 jam menggali tanah sendirian, dalam kondisi seluruh langit yang sudah menggelap sepenuhnya, aku terduduk dengan nafas yang tersengal-engal di dekat lubang dengan tinggi setinggi pinggang. Kurogoh ranselku untuk mengambil ponsel yang kusimpan di dalamnya, berharap baterainya masih aman agar aku bisa menyalakan senter di tempat gelap ini. Untunglah saat setelah ponselnya nyala, baterainya masih tetap di angka terakhir saat aku mematikannya. Kuhidupkan segera ponselku untuk melihat kondisi lubang yang kugali barusan. Sengaja aku menggali lubang ini di tengah rimbunnya pohon bambu yang saling berdempetan dengan pohon jati, agar Om Deddy tak dapat menemukan jasadnya dengan mudah. Setelah merasa istirahatku sangatlah cukup, aku lantas beranjak dari dudukku. Kusimpan ranselku di dekat pohon bambu agar bisa dengan mudah menggendong mayat Tante Tantri untuk segera kukuburkan. Hanya ponsel ini saja yang masih kubawa untuk menerangi jalanku ke dalam rumah. Dengan cepat aku berlari kecil ke arah kamar Tante Tantri, lantas menggendong tubuhnya yang sudah sangat enteng ini. Bau busuk dan anyir tak kuhiraukan. Tak peduli juga jika pakaianku harus berbau busuk karena mayat Tante Tantri. Saat aku hampir saja keluar dari ambang pintu belakang dengan Tante Tantri yang masih berada di punggungku, kulihat rintik hujan mulai luruh perlahan. Aku rasa ini bukan sebuah kesialan. Segera aku berjalan mendekat ke arah di mana lubang tadi kugali. Hujan turun sudah semakin deras. Beruntungnya, pohon bambu serta pohon jati yang mengelilingi lubang ini turut sedikit menghalau air hujan itu masuk ke dalam lubang. Kubaringkan mayat Tante Tantri dengan perlahan di bawah guyuran air hujan. Tangisanku kembali luruh saat aku mulai membersihkan darah yang sudah mengering di beberapa bagian tubuhnya, termasuk kedua kakinya. Apa yang sudah 2 lelaki bejat itu lakukan pada Tante Tantri? Kenapa banyak darah yang keluar dari arah kewanitaannya? Pertanyaan itu terus terngiang di pikiranku selama aku memandikan mayat wanita parubaya ini. Ada beberapa bagian tubuh yang hanya kuusap beberapa kali saja, mengingat kulit dan daging tubuh Tante Tantri sudah sangat rapuh. Setelahnya, ku ambil kain putih panjang yang kutemukan tergeletak asal di kamar Tante Tantri. Ku balutkan asal kain putih ini hingga melingkup seluruh tubuh Tante Tantri. Terakhir, ku elus lembut wajahnya sebelum kuturunkan tubuh yang sudah terbujur kaku ini ke dalam lubang. Dengan cepat ku timbun kembali lubang ini dengan tangisan yang masih belum reda. Ku panjatkan doa sebisaku walaupun dalam hati. Setelah selesai tertimbun, langkahku lalu berjalan ke arah tumpukan dedaunan kering serta sampah yang tadi kupinggirkan.
Ku ambil semua dedaunan kering dengan sampah ini. Lantas kututupi makam Tante Tantri agar Om Deddy tak akan mudah melacaknya. Baru saja aku bisa bernafas dengan lega. Ku dengar suara deru mobil seseorang yang baru saja terparkir di depan rumah ini. Cepat-cepat aku bersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu, berharap orang itu tak sampai mengecek keberadaanku di sini. Ku yakin bahwa Om Deddy pasti kembali untuk melakukan sesembahan pada para setan terkutuk itu. Jadi aku memilih berdiam diri di tempat ini daripada menghabiskan rasa kepenasaranku ke depan sana dan malah tertangkap basah. "Ah, siapa yang sudah mengambil jasad istriku?" teriak Om Deddy yang terdengar menggema di dalam rumah itu. Tubuhku bergetar hebat saat ku dengar langkah berat Om Deddy menuju ambang pintu belakang yang lupa ku tutup kembali. Aku hanya bisa membekap mulutku di bawah rimbunnya pohon bambu. Beruntung hujan masih mengguyur tempat ini dengan derasnya. Jadi kurasa Om Deddy tak akan menemukan keberadaanku di sini. Burak! Pintu belakang dibanting lelaki parubaya itu. Seraya dia terus menggerutu dan meneriaki namaku dengan berbagai umpatan jahatnya. Om Deddy pasti tak akan mencurigai orang lain pasal hilangnya jasad Tante Tantri. Karena yang kini mengetahui rahasia besarnya hanyalah aku. Di tengah-tengah ku dengar kerusuhan yang terjadi dalam rumah itu karena kemarahan Om Deddy. Perlahan aku berjalan menjauh dari tempat persembunyianku. Mulai berjalan menyusuri tanah basah dengan banyaknya timbunan sampah. Sesekali kulirik makam Tante Tantri yang sangat sederhana itu. Semoga tak ada hewan buas yang bisa mencium bau bangkai jasadnya. Karena aku rasa lubang makamnya tak dalam seperti makam pada umumnya. Aku berjalan cukup lama, melewati perkebunan pisang yang berjejer cukup banyak. Pohon-pohon ini sudah banyak yang layu dengan daun-daunnya yang mengering. Banyak ranting pohon kering yang berserakan di sini. Serta ada beberapa pohon berduri yang sudah mati, mungkin karena tak terurus. Sepertinya tempat ini memang tak dirawat, atau bahkan para pemiliknya yang sudah berpindah tempat. Sejauh mata memandang dari arah rumah ini, banyak rumah-rumah yang terbengkalai. Mungkin karena pemiliknya yang lebih memilih tinggal di pusat kota dengan pemukiman yang lebih ramai. Tak butuh waktu lama aku menyusuri perkebunan terbengkalai ini. Sampailah kini aku di bahu jalan yang cukup ramai. Kini aku bisa bernafas dengan lega, melihat banyaknya manusia yang masih berlalu lalang di sini. Kuhirup udara kota yang tak sesegar udara di kampung tempat Nek Lastri tinggal. Tak lama setelahnya, aku mulai celingukan mencari kendaraan umum kosong untuk mengantarku mencari tempat peristirahatan malam ini. Masih teringat jelas di benakku saat Nek Lastri berpesan untuk tak kembali kampung saat malam tiba. Jadi tak ada salahnya jika aku mendengarkan ucapannya. Kulambaikan tangan pada satu taksi yang terlihat berjalan lambat. Sepertinya sopir itu tengah mencari tumpangan. Aku berniat hendak menginap di salah satu hotel murah malam ini. Mengingat aku masih menyimpan beberapa lembar uang yang kutabung dari hasil berjualan dulu. Saat aku dan Mas Raman masih tinggal di sekitaran kota ini. Taksi itu akhirnya berhenti tepat di hadapanku. Segera aku masuk, karena kurasa hujan kembali mengguyur perjalananku malam ini dengan derasnya. Mobil ini lantas melaju melawan arah pusat kota yang hendak kutuju. Keningku mulai mengerinyit saat laju mobil ini semakin kencang dan malah kembali ke jalan di mana letak pasti rumah Om Deddy. Loh Pak, kenapa malah ke sini? Tanyaku mulai panik. Tak bisa kulihat jelas wajah lelaki yang duduk di kursi kemudi ini. Yang pasti dia memakai mantel hitam tebal serta topi yang menutupi sebagian wajahnya. Terlebih, spion depan diarahkan ke wajahnya, membuat aku semakin kesulitan mengenali laki ini. Namun dari gelagatnya yang malah membawaku kembali ke jalan ini,
Sepertinya dia memang Om Deddy. Turunkan aku di sini, teriakku. Seraya aku terus berusaha membuka pintu mobil yang sudah pasti masih terkunci ini. Ku dengar suara kekehan berat lelaki ini yang merasa puas karena sudah berhasil menangkapku. Kau takkan bisa lari lagi, Saras. Ku gelengkan kepala dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Aku panik bukan main, sehingga tak bisa berpikir dengan jernih untuk berusaha lari dari Om Deddy. Teriakku, seraya menggedor-gedor kaca mobil dengan kerasnya, berharap ada orang yang mendengar teriakanku. Tak peduli seberapa keras aku berteriak, Om Deddy malah semakin kencang melajukan mobil ini. Jalanan yang dilewati sudah semakin sulit, dan sepertinya aku tak punya harapan lagi untuk meminta bantuan pada orang lain. Sepanjang perjalanan menuju rumah Om Deddy, hanya ada rumah-rumah tua yang tak berpenghuni. Jadi dapat dipastikan, teriakanku hanya akan sia-sia saja. Om Deddy menginjak rem mendadak saat mobil ini sudah sampai di halaman rumahnya yang sudah terbengkalai. Aku panik bukan main saat dia mulai menarik paksa tanganku. Teriakku sambil terus berontak. Sengaja ku jatuhkan tubuh ini agar dia berhenti menarik tanganku yang sudah terasa sakit. Tanpa diduga, Om Deddy malah menarik rambutku tanpa ampun agar aku kembali berdiri dan mengikutinya untuk masuk ke dalam rumah. Dengan terpaksa aku mengikuti arah langkahnya. Rasa nyeri karena jambakan keras di kepalaku rasanya sudah tak dapat ditahan lagi. Bruk, Om Deddy mendorong tubuhku hingga jatuh terhuyung ke lantai. Kedua lututku sampai merah, saking kerasnya aku terjatuh. Ku pegang kepalaku yang terasa berdenyut karena jambakan keras dari tangan lelaki parubaya itu. Ku tatap tajam bola matanya. Ada yang bisa kuucapkan selain brengsek. Begitu kesal. Lelaki gila ini hanya membalas ucapanku dengan kekehan kecil saja. Om Deddy lalu berlutut di hadapanku, lantas mencekram erat daguku. Aku tak akan memberitahu Rahman bahwa kau ada di sini. Asalkan jawab pertanyaanku dengan jujur. Keringat dingin mulai membasih sekujur tubuhku saat Om Deddy membelai rambutku dengan lembut serta cengkraman tangannya pada dagu ini yang masih belum terlepas. Di mana kau simpan jasad istriku? Sudah dapat kupastikan bahwa pertanyaannya adalah itu. Jadi segera ku gelengkan kepalaku dengan cepat. Jangan berbohong, Saras. Jawab pertanyaanku. Atau akan kubunuh kau dan suamimu malam ini juga di rumah ini. Teriak Om Deddy. Mataku membelalak manakala mendengar apa yang diucapkan barusan. Maksudku, kenapa dia mau membunuh teman sesama sektenya? Bukankah biasanya para penyembah setan akan saling kompak mencari tumbal serta menikmati harta mereka bersama-sama? Tapi kenapa barusan Om Deddy mengucapkan hal itu? Ku tampar keras wajahnya karena sudah muak dengan semua ucapan yang keluar dari mulut kejinya itu. Keterlaluan, mengorbankan semua orang yang menyayangi Om, termasuk Tante Tantri dan juga kedua orang tua Mas Rahman. Memangnya mereka salah apa sehingga Om berani melakukan hal ini? Teriakku dengan tangisan yang kini sudah pecah. Oh, mengejutkan sekali. Ternyata kau sudah tahu bahwa kematian mertuamu penyebabnya adalah aku. Sebelah alisnya nampak naik dengan seringai khas yang membuat bulu kuduku kini meremang hebat. Jadi, apa aku bisa meminta kunci kamarnya sekarang? Aku menggelengkan kepala dengan ekor mata yang sesekali mencuri pandang ke arah pintu utama. Lantas setelahnya, segera aku berlari menerjang pintu utama yang masih terlihat sedikit terbuka.
Tentu Om Deddy langsung mengejarku yang sudah berhasil keluar dari rumah, walaupun akhirnya aku kembali tertangkap. Tak berhenti aku berteriak meminta pertolongan, berharap ada yang mendengarkan teriakan dan tangisanku di bawah derasnya guyuran air hujan yang masih setia mengguyur tempat ini. Tenagaku tak cukup kuat untuk terus memberontak berusaha kabur dari lelaki gila ini. Hingga di saat tenagaku kembali melemah, ku tendang kemaluan Om Deddy hingga ia berteriak kesakitan, lantas terduduk sembari memegangi alat kelaminnya. Merasa ada waktu luang, ku berniat kembali kabur dari tempat ini. Namun sialnya, Om Deddy malah menusuk belati tajam ke arah betisku. Rasa perih karena hujanan belati itu terasa menjadi 2 kali lipat karena terkena guyuran air hujan. Aku terduduk lesu melihat banyaknya darah yang keluar dari betisku. Bahkan air mataku kini tak sanggup untuk keluar lagi. Hanya kepasrahan yang tersisa di dalam diriku, manakala Om Deddy kembali menyeret tubuh ini masuk ke dalam rumah. Tak bisa aku berontak lebih keras, mengingat sobekan pada betisku terlalu dalam hingga darah masih mengucur dengan derasnya. Om Deddy membawa tubuhku masuk ke dalam kamarnya, menyambar rantai yang sebelumnya dipakai untuk menyandera tante tantri hingga dia meninggal dunia. Ya, kini aku sebagai gantinya, duduk di kursi yang berbau busuk bekas jasad tante tantri, lalu kedua tangan serta kakiku dirantai agar tak bisa lari kemanapun. Suara gemuruh dan petir yang saling bersahutan di luar sana menambah kesan mencekam malam ini. Aku hanya bisa terduduk pasrah dengan kedua tangan dan juga kaki yang sudah diikat rantai besi bekarat ini. Kulihat Om Deddy tersenyum menyeringai menatapku, lantas berbalik hendak meninggalkanku entah akan kemana. "Lepaskan aku, manusia lainnya!" teriakku, sontak menghentikan langkah kaki lelaki parubaya itu. Om Deddy kembali berbalik dengan alis yang nampak mengeringit heran. "Tutup mulut kotormu itu, Saras. Aku akan merobeknya sekarang juga," ancamnya, seraya mengacungkan belati tajam yang tadi sempat mengerobek bagian kakiku. "Ku akan segera kembali untuk membawakanmu seorang teman. Kau bisa menebaknya. Ya, ku akan membawa Rahman ke rumah ini dan akan kubunuh di hadapanmu malam ini juga." Ku hanya mampu menggelengkan kepala mendengar ucapan yang keluar dari mulut busuk Om Deddy. "Setelah kematian suamimu, tentu semua harta yang ditinggalkannya akan menjadi milikku, bukan?" Suara tawa lelaki gila itu terdengar begitu menggelegar, diiringi dengan kerasnya gemuruh petir di luar sana. Lagi-lagi, aku hanya bisa menatap tak percaya. Lelaki parubaya yang dulu sangat kupercayai dan kuhormati ternyata begitu serakah dan licik. Kulihat Om Deddy berlalu pergi, meninggalkanku seorang diri di rumah terkutuk ini. Bersyukurlah lelaki itu sudah pergi dari tempat ini. Dan yang harus kalian ketahui, Om Deddy tak menyadari bahwa di belakang punggungku ada sebuah ransel, yang mana aku membawa sebuah peralatan untuk bertahan hidup jika bertemu dengannya. Sepertinya karena tempat ini redup dan Om Deddy terlalu obsesi ingin membunuhku, dia sampai tak teliti. Untungnya aku tak mengikat rambut panjang dan lebatku ini, jadi sedikit bisa menutupi ransel yang berada di punggungku. Aku tersenyum licik, lalu mulai berusaha melepaskan rantai yang melilit di tanganku ini. Rasa sakit yang begitu tak tertahan di bagian betis membuatku terus berusaha agar kedua tangan ini bisa segera terlepas. Aku mencoba untuk menarik paksa tanganku, karena sepertinya Om Deddy tak terlalu keras mengikat tangan, mengingat barusan aku seperti orang yang tengah sekarat. Jika mengingatnya, ingin sekali aku tertawa melihat Om Deddy yang merasa sudah menang karena menangkapku dengan mudahnya. Setelah 3 kali ku tarik tangan ini sekuat tenaga,
Akhirnya rantai itu bisa terlepas juga. Walaupun saat kulihat kembali tanganku, pergelangan tangannya terluka cukup dalam karena lilitan rantai itu. Segera aku buka juga sandaraan yang ada di kakiku. Lantas setelahnya, aku mengambil kain putih yang lagi-lagi kutemukan tergeletak begitu saja di kamar ini. Kakiku rasanya sudah tak dapat menopang beban tubuh ini. Jadi aku mulai merangkak untuk menggapai kain putih yang jaraknya cukup jauh denganku. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya kain putih ini bisa kudapatkan. Bergegas kulilitkan kainnya pada betis yang kulit serta dagingnya menganga lebar karena tebasan belati tadi. Aku meringis kesakitan saat rasa perih ini kembali menyerang kakiku, manakala aku melilitkan kain cukup kuat untuk menghentikan pendarahan yang tak berhenti mengucur. Setelah berhasil, aku kembali merangkak ke arah kursi di mana tadi aku disandera. Tak lupa setelahnya, aku sembunyikan ransel ini di bawah gaun hitamku ini, berharap Om Deddy masih tak menyadari. Jadi aku bisa segera menyerangnya saat nanti dia kembali. Tak lupa juga aku tutupi kaki ini yang sudah terbalut kain, agar Om Deddy tak curiga bahwa aku sudah berhasil melepaskan diri. Merasa masih ada kesempatan, kuhidupkan ponselku segera, hendak mencari pertolongan lewat sosial mediaku. Ada nomor pihak berwajib ataupun nomor orang lain yang bisa kuhubungi untuk mintai tolong. Mengingat malam juga sudah semakin larut, jadi aku rasa akan cukup sulit jika menelpon seseorang dan berharap diangkat di waktu yang selarut ini. Setelah memposting keadaanku di media sosial, bergegas kumasukkan kembali ponsel ini ke dalam ransel. Dan bodohnya, aku lupa mematikannya kembali. Ku dengar suara deru mobil Om Deddy yang sudah kembali dengan cepatnya ke rumah ini. Bergegas aku pura-pura seperti orang sekarat, dengan kedua tangan dan kaki yang masih terlilit rantai ini. Padahal jika diteliti, Om Deddy bisa saja mengetahui bahwa kelicikanku sudah dimulai. Ku dengar langkah kaki kedua lelaki itu mendekat ke arah kamar ini. Suara kekean Mas Raman begitu terdengar jelas saat Om Deddy mengetahui bahwa aku sudah berhasil dilumpuhkan di sini. Bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini, Om? Tanya Mas Raman penasaran. Entahlah, sepertinya dia memang sudah lelah berlari terus dari kita, Raman. Teriris rasanya hati ini. Susah payah ku temani susah dan senangnya selama 3 tahun terakhir ini, Mas. Dan ternyata balasanmu mengerikan ini padaku. Kulirik Mas Raman berjalan lebih dulu masuk ke kamar ini. Dia tersenyum manakala melihatku yang tak berdaya terikat di rantai berkarat ini. Pantas tanpa disadari, kulihat Om Deddy mengayunkan sebuah balok besar dengan banyaknya paku yang menempel di balok tersebut. Tubuh Mas Raman terjatuh ke lantai dengan kesadaran sudah melemah akibat benturan balok barusan. Mas Raman langsung tak sadarkan diri saat itu juga, memudahkan Om Deddy untuk mengikat tubuhnya di tempat yang berseberangan denganku. Setelah tubuh Mas Raman terikat kuat, Om Deddy lantas menyiramkan sebotol air di kepala Mas Raman agar ia bisa segera tersadar. Selamat datang, Raman. Ku harap kau tak akan dendam padaku soal ini, ucap Om Deddy diiringi kekehan kecilnya. Apa yang Om lakukan? Kenapa Om lakukan ini juga padaku? Tanya Mas Raman tak percaya bahwa pamannya ini memanglah sangatlah licik. Aku hanya ingin menguasai harta yang kita dapatkan sendirian, Mak Raman. Selama ini, aku hanya memanfaatkanmu untuk mencari objek tumbal untuk para setan itu. Om Deddy tertawa keras sampai terdengar di seluruh penjuru rumah ini. Mas Raman hanya mampu menggeleng dengan air mata yang nampak sudah menetes perlahan. Mungkin karena ia merasa dihianati teman sesama sektenya sendiri.
Saras, apa kau tak apa-apa sayang? Seru Mas Rahman padaku. Ingin sekali kuludahi wajah lugunya. Ucapan sayang yang barusan keluar dari mulutnya membuatku semakin jengkel saja. Aku masih terus berpura-pura lemah dengan tangan yang bersiap hendak merogoh ransel dan mengambil benda tajam untuk menyerang Om Deddy. Lelaki parubaya itu lantas berjalan ke arahku. Kulihat dia membuka kancing bajunya satu persatu. Entah apa lagi yang akan dilakukannya padaku. Jangan lakukan itu pada istriku. Hentikan! Teriak Mas Rahman saat melihat Om Deddy sudah semakin dekat ke arahku dengan pakaian atasnya yang sudah dilucuti. Om Deddy lantas kembali berbalik ke arah Rahman dengan tatapan tajamnya. Kau tahu Rahman, kau itu terlalu bodoh. Mau mengikuti semua ucapanku yang memintamu untuk segera membawa pindah istrimu ke rumah terkutuk itu. Kulihat tubuh Mas Rahman bergetar hebat dengan tangisan yang tampak tertahan. Manakala mendengar Om Deddy yang membuka semua fakta yang disembunyikannya selama ini. Dan tentang kematian orang tuamu. Ucapan Om Deddy terpotong dan dilanjut dengan tawa jahatnya. Apa yang sudah kau lakukan pada orang tuaku? Teriak Mas Rahman. Sederhana, yang pastinya ku buat mereka cepat kembali pada Tuhan agar tak menghalangiku untuk mencari uang dengan cara apapun. Kini Om Deddy nampaknya mulai murka dengan tangisan dan teriakan yang keluar dari mulut Mas Rahman, sehingga ia mulai gelap mata menyiksa keponakannya sendiri dengan rantai yang sudah disiapkannya. Di tengah-tengah teriakan Mas Rahman yang kesakitan dengan siksaan rantai itu, aku mulai beraksi dengan melepaskan dulu rantai yang kulilitkan lagi tadi. Ku rogoh ransel yang masih sembunyikan di dalam rangkaian, lalu mengeluarkan sebuah perang yang kupakai untuk menggali lubang kuburan tadi. Berjalan perlahan ke arah lelaki parubaya itu, dengan tangan yang sudah bersiap hendak menebaskan perang ini ke arah kepalanya. Namun sialnya, ponselku berdering beberapa kali dari dalam ransel yang kini sudah kembali ku gendong di belakang punggungku. Mataku melotot saat Om Deddy berbalik dan mendapatiku sudah berdiri tegap di belakangnya. Kenapa kau bisa lepas semudah ini, Saras? Tanyanya dengan kedua bola mata yang melotot ke arahku. Segera ku sembunyikan perang ini di belakang tubuhku, walaupun akhirnya kini aku terjatuh karena didorong keras oleh Om Deddy. Berikan aku ponselmu sekarang, pinta Om Deddy, seraya menyodorkan telapak tangannya dan berjalan mendekat ke arahku. Aku hanya bisa menggeleng sembari terus berusaha bangkit dengan rasa sakit yang terasa menusuk di bagian betisku. Kulihat Mas Rahman yang sudah tak berdaya di belakang sana dengan kesadarannya yang hampir hilang. Dia berusaha melepaskan diri dari sandraan rantai itu, walaupun usahanya sia-sia saja. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.